Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berkembali bersama saya, My Collection. Kawan-kawan sekalian, para games lover yang saya cintai dan saya banggakan, pada malam hari ini saya akan mengajak kembali kawan-kawan untuk mereview tentang batu yang satu ini. Batu ini sangat unik dan sangat berkarakter. Karena memang tempatnya hanya satu-satunya di Indonesia, hanya di Kabupaten Nrekang di Sulawesi Selatan. Kawan-kawan sekalian, saya mungkin sudah banyak bercerita tentang batu Septeria nodul ya, yaitu jenis untuk batu sisik naga, di mana ditemukan, kemudian bagaimana historicalnya, sejarahnya, dan lain sebagainya. Oke kawan-kawan, sebelum kita dalami lebih jauh untuk batu yang satu ini, mungkin bisa kita saksikan bersama bagaimana batu ini keindahannya, sehingga batu ini menjadi daya tarik tersendiri untuk kawasan destinasi wisata, khususnya mereka-mereka yang menggemari batu-batu yang berkarakter. Oke kawan-kawan, kita dekatin dulu, kita lihat satu persatu. Bagaimana ini? Ini batu Septeria nodul jenis zombie ya. Ini batu yang pernah juara ini, kawan-kawan. Ada juga yang masih belum diikat. Ini ada yang motifnya motif Septeria nodul orang sholat nih. Ada logam-logam piritnya nih. Coba lihat nih, indah bener ya. Dia kalau yang zombie itu bolong-bolong gitu. Ini yang kayak motif ikan nih. Ini kawan-kawan. Wow, ini kan kena pendar lampu biasa ini. Ini biasanya harus digosok lagi sama apa namanya? Nah ini jenis fosil granat kata orang. Wow, ini super antik ini batu yang satu ini. Ih, gila, keren amat sih. Tonjolan-tonjolannya itu. Wah, mantap mas bro. Keren. Nah ini kawan-kawan, ada yang kandungan urat logamnya full. Ini tidak ada kandungan urat logamnya ya. Nah, seperti ini contohnya nih. Wow, indah benar ya. Ini juga nih satu nih. Wow. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan semesta alam ini dengan keindahan-keindahan yang dia selipkan di relung-relung bumi. Oke kawan-kawan, sebelum saya coba melanjutkan cerita kita pada malam hari ini, kenapa kita harus memilih batu ini sebagai pilihan kita untuk kita miliki ya. Jadi kita harus mengetahui kalau kita punya batu, kemudian batu itu kita berhajat untuk kita kenakan batu itu, atau kita gunakan mau dijadikan liontin atau mau dijadikan apa sajalah ya. Jadi sehingga batu ini betul-betul menjadi batu yang menarik, maka kita harus cari tahu daya tarik yang dimunculkan oleh batu-batu tersebut itu dengan karakter apanya gitu. Oke kawan-kawan sekalian, memang pengetahuan khusus mengenai batu ini ada gemological ya, yang sekolah tentang batu-batuan. Namun kita walaupun orang awam biasa, kita tidak berakrabia dengan proses yang ada di lab gemologis ya. Tapi kalau kita mau belajar, kita juga bisa expert kok. Kita bisa jadi ahlinya. Jadi kita nggak usah ragu dengan kemampuan yang kita miliki. Allah SWT itu sudah mengilhami manusia untuk perkara yang baik dan buruk. Dan kita diberi akal untuk bisa mempelajari segala sesuatunya. Oke kawan-kawan, untuk batu jenis sisik naga yang satu ini, berdasarkan penyebutan namanya, itu yang pertama itu, sebentar loh, kan batu ini kita kenal identitas daerah dan karakternya masih lekat kepada daerah tadi yang saya sampaikan di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Batu sisik naga tadi ini merupakan batu kebanggaan masyarakat Nrekang. Jadi untuk di kalangan pencinta batu tanah air, setiap daerah itu diwakili oleh batu-batuannya.
Jadi mereka punya perwakilan ya. Jadi sebelum batu tersebut naik ke kelas jadi batu nasional, masyarakat Endekang juga sudah ada cerita berupa bukan dongeng turun temurun ya, tapi mereka sudah memberikan varian untuk jenis batu-batu tersebut. Nah, malam ini saya mau mengajak kawan-kawan sekalian untuk mengenal varian jenis batu-batu Septerian nodul ini. Batu yang menurut saya sangat berkarakter. Oke kawan-kawan, yang pertama itu adalah jenis pirit yang ada logamnya itu. Di mana karakter warna dasar terlihat secara visual pada badan batu itu adalah hitam dengan urat atau alur batu yang menyerupai pola fisik yang menampilkan terkadang warna kuning emas. Varian pirit kalau kita nih ini nih yang perak ini. Nah ini. Ada juga yang warna kuning emas tuh. Jadi varian untuk pirit sendiri ya beraneka ragam. Ada yang warna silver, ada yang warna kuning emas tadi. Jadi yang menjadi terunggul di Sulawesi Selatan, varian jenis ini adalah yang berwarna emas, kuning emas. Karena proses untuk mendapatkannya tidak mudah dan deposit batuannya juga tidak banyak. Sehingga harga jenis ini boleh dikatakan unggul nih, mahal nih. Di Kecamatan Pasul, tempatnya di wilayah Eran Batu, adalah satu wilayah lokasi yang banyak menghasilkan sisik batu naga jenis spirit ini. Jadi varian yang lain selain daripada pirit adalah varian batu sisik naga dengan beberapa jenis warna. Kenapa disebut beberapa jenis warna? Karena tampilannya secara visual, kawan-kawan, warna yang ditampilkan pada varian ini bisa lebih dari 3 warna. Ada yang warna merah, ada yang warna abu-abu, ada yang warna coklat. Namun ada juga warna yang seperti putih, hitam, dan coklat. Dan bukan warna itu saja, terkadang didapatkan juga warna yang unik, yang berkarakteristik. Yang kebanyakan warna-warna itu didapat dari aliran sungai Malua yang berair deras. Pada saat cuaca cerah, bongkahan-bongkahan tersebut terlihat. Batu sisik naga jenis warna ini sangat mudah dikenali dan didapatkan karena air sungainya yang jernih dan cuaca yang sangat cerah. Berbeda lagi jika kondisi cuacanya hujan, airnya sangat dingin dan keruh, cukup menyulitkan pencarian bongkahan batu. Dikatakan pandangan mata tidak mampu melihat lokasi keberadaan bongkahan. Jadi di desa Buntu Lembah ini banyak ditemukan varian jenis warna yang cukup memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dengan jenis spirit. Karena kombinasi warna yang dihasilkan berbeda dan tidak selalu sama dengan bongkahan lainnya, maka nilai jualnya juga lumayan juga. Lumayan tinggi gitu. Jadi finishing dari varian warna ini adalah lebih terlihat mengkilat dan solid ya. Ini ada harganya sampai 25 juta, 50 juta loh kawan-kawan. Yang warna kuning itu ya. Ada urat tembaganya yang tidak terputus, langsung sambung menyambung jadi satu nih. Nah, satu lagi ada nama Kampung Dulang sebagai salah satu tempat penghasil bahan-bahan batu sisik naga jenis warna. Di sini keberadaannya daripada bahan-bahan tersebut berada di sekitar aliran sungai Kampung Dulang. Jadi sungai gunung yang membelah di kedua desa itu menjadi salah satu tempat yang selalu ramai dikunjungi untuk orang yang berburu pada sisik naga. Nah, malam ini saya sedikit on the spot dengan masalah varian yang ketiga, yaitu varian zombie. Kenapa kawan-kawan? Karena ada 2 varian zombie di sini yang salah satunya merupakan juara nasional berkali-kali. Ini dia kawan-kawan. Nah, dia juara nasional berkali-kali nih. Karena uratnya nyambung. Unik sekali. Ada piagamnya, ada penghargaannya. Nah, sekarang kita akan bahas yang satu ini yang menjadi hot issue atau hot topic. Yaitu varian ketiga jenis zombie kawan-kawan. Ini nih. Parah ini. Wow, serem kan? Kayak ada ruam-ruamnya. Jadi untuk jenis zombie ini kawan-kawan ya,
Ini beda, sangat beda. Jenis ini lebih menunjukkan karakteristik sifat aslinya, ya. Jadi mengenai keaslian urat, sisi yang dibentuk secara alamiah. Dari bahan yang didapatkan, varian ini memang jauh kelihatan lebih nyata secara visual. Bukan dalam bentuk urat-urat seperti jalan ditampilkan, tetapi sejak dari bahan itu ditemukan sudah terlihat jelas. Dia ada cekungan-cekungan ruam-ruam dangkal yang seperti sarang tawon ya. Tapi bentuknya itu seperti beraturan gitu kawan-kawan. Jadi kalau tadi yang suka dengan 3 pilihan itu ya, ada yang pirit, yang ada urat-urat logamnya, kemudian ada yang varian batu sisik naga dengan beberapa jenis warna, ada juga batu-batuan yang jenis zombie yang bolong-bolong. Tapi ada satu hal juga yang unik di batu sisik naga ini kawan-kawan sekalian. Kadang-kadang dia membentuk motif kawan-kawan, membentuk motif lafaz, orang sholat. Seperti ini kan, coba lihat nih. Kayak orang duduk gitu, orang ibadah. Yakinlah kawan-kawan ya, dalam kehidupan dunia ini hal-hal yang baik itu direkam oleh alam kawan-kawan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, alam pun berdakwah itu mengingatkan umat manusia menurut caranya. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, banjir, itu sebenarnya alam lagi memberi peringatan kepada hambanya. Kamu jangan menggunduli hutan, kamu jangan deforestasi, kemudian kamu jangan mencuri hasil hutan, kemudian juga jangan kamu eksploitasi secara berlebihan, mau barang tambang apa saja gitu. Jadi ya itu dia mengingatkan lah melalui bisa melalui orang-orang, bisa melalui benda-benda, bisa melalui pepohonan. Jadi kita yakin kawan-kawan sekalian, kita harus berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Oke, kita back to topic ya. Jadi memang batu sisik naga ini memiliki perbedaan pada kandungan mineral tanahnya. Antara lain tempat yang satu dengan tempat lainnya, sehingga varian ini didapat berbeda-beda. Jadi ya kita yakini bahwa dasar negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Tapi kalau sisik naga ini berbeda-beda tetap tidak satu, karena dia punya karakteristik dan punya cerita tersendiri gitu. Dan orang yang mengenakannya juga dia mendapatkan sesuatu hal yang menurut dia ada manfaatnya gitu. Jadi memang kawan-kawan sekalian, saya tadi hanya ingin mengajak kawan-kawan sekalian melihat yang varian zombie itu yang bentuknya sangat mengerikan nih, bolong-bolongnya. Tapi ini nilainya sangat bagus ini untuk kalau dalam turnamen, karena bolong-bolongnya yang dasarnya hitam itu menjadi satu, tidak ada terlepas-lepas. Demikian juga untuk jenis spirit yang dikompetisikan, yang jenis turquoise juga itu kalau tidak menunjukkan keindahan, maka itu tidak memberikan ekspektasi kepada orang-orang yang memilikinya. Namun setelah memberikan keindahan, di mana urat-uratnya menjadi satu, kalaupun dia punya piritnya, urat peraknya tidak terputus, atau ruam-ruam itu dengan urat-urat yang tidak terputus, maka itu merupakan satu kategorisasi penilaian gitu untuk keindahan batu ini. Sehingga batu ini juga yang ada di hadapan kita bersama ini juga batu-batu kelas kompetisi semua, dan pernah beberapa batu dari batu tersebut diikut sertakan untuk lomba. Jadi mungkin ini ya kawan-kawan ya, sekilas lintas kenapa kita harus memilih batu Septerian nodul jenis silver, pirit ya, atau jenis gold, atau juga batu-batuan tersebut yang menjadi lambang masyarakat Endrekang, batu-batu dengan daya tarik tersendiri. Maksudnya dalam artian
Kalau dia punya urat silvernya semuanya rata, tidak terputus. Demikian juga sebaliknya kalau dia punya urat emas, dia rata, tidak terputus. Demikian juga kalau dia tidak ada urat emas atau urat silvernya, dia punya urat-urat yang 3 dimensi itu juga tidak terputus seperti ini. Nah, ini yang sang juara nasional, pernah juara 1. Tali-talinya tidak terputus. Jadi ini kawan-kawan zombie ini yang cerita mayat hidup yang menakutkan. Ya seperti ini sepertinya bolong-bolongnya menakutkan, tidak lazim gitu. Mungkin itulah kenapa di kategorisasi untuk jenis batu yang satu ini, batu sisik naga ini, ada jenis yang zombie, yang 3 dimensi, yang bolong-bolong dan menyeramkan kayak sarang tawon. Oke kawan-kawan sekalian, mungkin itu saja hal ihwal yang akan saya sampaikan terkait batu sisik naga. Memang ini mereview sih kawan-kawan. Cuman bedanya yang ini sudah kita sampaikan berikut jenis-jenisnya. Supaya kawan-kawan bisa memahami nanti di lapangan, supaya kawan-kawan umpama ingin meniagakan batu ini, kawan-kawan sekalian tidak tertipu ya. Jadi perlulah kita mempelajari sedikit untuk batu-batu yang kita beli dan kita jual, sehingga juga kemasannya menjadi menarik. Kalau kita menjual juga mau menawarkan ke orang, kalau kita tahu sejarah dan rahasianya, itu akan lebih mantap. Oke kawan-kawan, silakan subscribe, like and share, serta komen situs saya yang sudah mengunjungi saya di link YouTube saya, Zulfikar TV. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.